gimana pertandingan final hari ini? Ya, alhamdulillah bisa menyelesaikan pertandingan dengan baik. Kita berdua tidak cedera apapun, maksudnya Reza juga tidak cederanya tidak parah, tidak kambuh lagi tadi. Tapi kita sangat bersyukur bisa menjadi finalis di Super per 1000 pertama kita, terus di Indonesia juga, di Istora juga. Tapi kita juga cukup sedih nggak bisa bawa gold medal buat Indonesia. Tapi ya semoga dengan hasil ini kita bisa menjadi lebih confident lagi di turnamen berikutnya. Oke, satu pertanyaan lagi, kesulitan hari ini apa menghadapi Seo dan Kim? Ya, untuk kesulitan memang dari saya pribadi sih lawan Seo itu nggak mudah gitu. Jadi dia punya defense yang sangat rapat dan sangat tenang juga. Jadi itu yang membuat saya sendiri juga nggak sabar gitu di depan dan apa namanya dari kondisi pun saya juga lagi nggak stabil. Jadi dia semakin defense-nya kena saya jadi kepontang-panting, jadi bingung sendiri saya. Oke, padahal partnernya udah sabar ya, tapi memang kurang sabar mainnya hari ini. Oke, ada pertanyaan dari rekan-rekan media, silakan. Banyak loh yang nanya. Halo Kak, Margit dari IDN Times. Ini agak di luar pertandingan sih, tapi kalau bisa dibilang kan waktu menjadi pemain profesional itu menjadi salah satu titik baliknya pasangan Sabar Reza. Mungkin semifinal All England juga yang waktu itu, dan sekarang mencapai sementara raihan tertinggi di Super 1000, karena semoga one day juara ya, amin. Tapi kalau boleh ditanya, sebenarnya saat memutuskan main profesional, waktu itu sempat bilang sih targetnya masuk 20 besar untuk bisa main World Tour tahun lalu. Kalau sekarang targetnya lebih ke apa sih Kak sebagai pasangan main gitu? Maksudnya nggak yang untuk tahun ini aja, tapi goal besar pasangan Sabar Reza tuh sebenarnya apa? Apakah Olimpiade atau kayak tanda kutip hanya pokoknya menang gitu, menang gitu, atau seperti apa gitu? Terima kasih. Ya Mbak, terima kasih pertanyaannya. Pastinya kalau target besarnya kita pengen main di Olimpiade Los Angeles 2028. Tapi kita juga akan fokus step by step karena kan Olimpiade masih ada 3 tahun lagi ke depan. Dan mungkin kita juga akan mempersiapkan tidak hanya teknis tapi juga non teknisnya, fisiknya juga, kebugarannya juga kita harus tingkatin lagi karena kita tahu Olimpiade masih 3 tahun lagi, umur kita juga udah nggak muda lagi menuju ke 2028. Tapi kita pastinya pengen menatapnya dengan optimis dan semoga track record baik di pertandingan ini bisa menjadi confident lebih buat kita ke depannya. Silakan, yang lain ya. Izin buat kali ini Pak Reza, Bang. Anda dari jawapos.com ingin bertanya, ini ketemu sama Sesung J ini udah sering ya, udah yang saya lihat tadi kalau mau dikoneksi udah 3 kali ya di Final Master 2024 sempat ketemu juga kan. Nah kalau Open 2024 juga sempat ketemu juga kemarin kan. Nah ini nih dia kan sama pasangan Bang juga kan sama Tim Pro, ini ada perbedaan nggak sih cara mainnya dia ini? Dan di Monesa ini apa ada peningkatan juga kan? Terus kan dia juga juara Super 1000 kali kemarin juga. Kalau dari saya juga itu tadi saya kurang ini sih dari pola mainnya Seo itu menurut saya sekarang pemain yang menurut saya paling susah dilawan. Jadi dia mau partner siapapun dia individunya sangat bagus. Jadi itu yang menyulitkan saya pribadi sih. Jadi dari pola permainan juga sama si Kim Won Ho ini juga dia lebih rapat juga mainnya. Oke, jadi Seo belum pernah ketemu dengan mereka waktu pasangannya Kim Won Ho ya. Jadi ini yang pertama. Kalau partner yang lain udah pernah ketemu. Nah, Kim Won Ho dan Seo ini kan berarti 3 turnamen 1000 ya. Udah mereka juara ya, berarti belum terkalahkan untuk turnamen 1000 di tahun ini. Itu aja infonya ya. Ada lagi yang mau nanya? Ya, coba Maggie.
kasih ya sudah berjuang sampai akhir gitu dengan kondisi yang mungkin tidak ideal. Sebelumnya pertanyaan pertama mungkin untuk Reza gitu ya. Dari kemarin kita bahas soal cedera pinggang, terus hari ini saya lihat juga mulai kemarin ya udah mulai kelihatan di kaki juga di lutut kayaknya udah di tapping, sekarang kanan kiri. Boleh tahu nggak sih kayak kondisi cederanya tuh apakah mungkin sudah menjalar atau seperti apa sih kondisi cederanya begitu? Lalu juga soal apa namanya level kesakitannya tuh seberapa sih dari 1 sampai 10 karena kan memang berusaha menghindari untuk smash atau di belakang begitu, tapi dalam beberapa momen tertentu kan nggak bisa terhindarkan ya dan tetap melakukannya gitu. Satu lagi ya, pertanyaan kedua, sebagai atlet profesional gitu ya buat Sabar dan Reza, sejauh ini apa sih tantangan terbesar kalian gitu, dan mungkin kemarin kita sempat bahas soal yang untuk turnamen begitu kan harus mengurusnya sendiri. Nah kalau kalian sendiri bagaimana sih upaya untuk membentuk mungkin semacam support system gitu ya ketika harus menjalani turnamen secara mandiri itu untuk daftar, untuk dan semuanya lah mempersiapkan itu bagaimana gitu. Terima kasih. Ya mungkin yang tadi yang pertama pertanyaannya, makasih Mbak. Di kaki sih karena mungkin saya nahan dari pinggang jadi sekarang juga lutut kemarin juga dari tulangnya sempat sakit juga. Habis itu kemarin tuh yang kiri, nah habis tadi pagi saya bangun tidur yang kanan juga sakit, yang belakang jadinya mungkin tadi juga dibantu sama fisio juga di treatment dulu sebelum main, dan alhamdulillah sih agak menjaga sih tadi. Dari level kesakitan mungkin saya yang paling sakit di punggung sih Mbak ya, dan tadi juga yang lutut saya yang belakang sebelah kanan juga lumayan sakit juga. Mungkin levelnya kalau dibilang sakit itu mungkin 6-7 kali Mbak ya. Oke, mungkin yang pertanyaan kedua saya bantu jawab Mbak. Untuk pemain profesional kayak kita ya mungkin yang lebih struggle-nya karena kita apa-apa urus sendiri. Cuma sekarang alhamdulillah ada coach Hendra yang bantu kita, ada coach Jansen juga, dan ada istri-istri kita berdua yang biasa bantu-bantu untuk untuk cari tiket, untuk pesan hotel. Jadinya kita alhamdulillah lumayan terbantu karena kita juga udah menjalani udah 3 tahun menjadi pemain independen, dan ya alhamdulillah sih kita berdua happy sih menjalaninya. Iya, jadi sebenarnya saya juga dari Singapura itu perut saya udah ada robek, udah ada ketarik, udah ada robek. Jadi udah perih banget. Jadi saya nggak bisa smash sebelum Indonesia Open itu udah nggak bisa smash tuh. Cuma saya treatment terus dan alhamdulillah kebantu minum painkiller terus. Tapi dari perut menjalar ke paha dalam, terus ke paha sebelah kiri juga sama ke pinggang juga. Karena mungkin dari hari pertama kan maksa main terus. Karena kondisi perutnya nggak 100% jadinya menjalar kemana-mana, dan tadi pagi malam ini tuh semalam tidur udah nggak bisa tidur pulas karena badannya sakit semua kan. Tapi ya kita tadi udah coba yang terbaik sih, tadi udah treatment dulu, dan ya hasilnya menurut saya ini udah di luar ekspektasi kita berdua. Ada lagi yang mau tanya? Silakan, banyak yang mau tanya. Serah deh Mas, mau dari mana dulu? Mau tanya, ini tuh sebenarnya jadi pertanyaan beberapa badminton lovers ya. Selama main profesional itu Sabar Reza teman sparringnya siapa sih, dan apakah ada keinginan atau rencana buat ikutan jadi teman sparring di pelatnas? Teman sparringnya siapa? Ya sampai sekarang sih dari teman sparring mungkin kita juga latihan di gurnya Ko Gideon, jadi mungkin juga saya juga tiap hari juga dia juga ikut bantu kita juga setiap hari sparring. Ada juga kalau dulu tahu ada Adi Yusuf itu juga latihan bareng sama kita juga itu sih. Tadi yang kalau sparring di pelatnas pastinya pengen juga saya, cuman kita kan nggak tahu kan nantinya gimana di pelatnas ya. Jadi ya kalau dari saya berdua sih pengen juga dapat sparring di sana, karena juga kita nggak ada yang pungkiri gitu, maksudnya
di luar itu yang paling susah itu dari sparringnya, karena juga dari segi pola main itu pastinya dari tekanannya semuanya beda sih. Jadi kalau di luar tuh biasa juga kalau misalkan Cousinho lagi nggak datang, kita mainnya sama anak-anak yang kecil-kecil, anak-anak taruna gitu ya kan, tekanannya kan beda gitu. Habis itu apalagi kalau misalkan Cousinho lagi nggak ada, kita seminggu mau pertandingan, terus sparringnya sama anak-anak yang kecil-kecil gitu kan, kita pas nyampe di pertandingan ketemunya anak-anak yang di pelatnas, habis itu yang pemain-pemain dunia kan tekanannya kan beda kan. Jadi itu sih yang dia lebih struggle di luarnya sih. Oke, masih ada yang mau tanya tadi? Silakan dulu ya Mas. Selamat malam Mbak Ayuni, Sabar Reza. Izin bertanya, saya Zahra dari TVN Sports. Tadi kan Sabar Reza sempat menyampaikan juga kalau kalian udah jadi pemain profesional selama 3 tahun. Terus juga salah satu kendalanya ini butuh sparring juga. Kalau misalkan ada tawaran untuk sparring dengan PBSI, pengen juga sebenarnya. Sejauh ini sebenarnya sempat ada nggak sih tawaran dari PBSI untuk kalian gabung ke pelatnas gitu? Dan kalaupun ada, kira-kira tanggapan dari Sabar Reza sendiri gimana? Berkenan, pengen atau gimana gitu? Mungkin bisa disampaikan sedikit. Ya jadi ketika di akhir tahun kemarin ada sempat ngobrol juga sama Binpres, sama pelatih, ada ada tawaran untuk kita berdua mau gimana gabung lagi ke pelatnas PBSI apa enggak gitu. Kita berdua kemarin discuss juga sama, masih belum ada pelatih waktu itu, kita discuss sama sponsor yang ada, dan sponsornya alhamdulillah masih mau support kita. Ya kita bukannya kita tidak mau bergabung dengan national team, tapi kita merasa ketika kita kemarin lagi merangkak tuh kita udah sama sponsor yang sekarang menaungi kita, jadinya kita kemarin komunikasi dan alhamdulillah mau disupport lagi untuk menjadi pemain profesional. Oke, ya silakan Pak. Halo, selamat malam. Sebelumnya selamat buat Sabar Reza. Tadi Sabar bilang udah 3 tahun, memang 3 tahun. Koreksi saya kalau salah. Saya melihatnya setahun ke belakang ini tuh baru kelihatan tuh grafiknya gitu kan. Kalau saya hitungnya dari 500, 300, 750, sekarang 1000 gitu. Walaupun rata semua gitu. Tapi apa sih yang membuat setahun ke belakang ini tuh kalian lebih ini, atau siapa, mungkin ada pengaruh siapa gitu. Terus apakah kondisi dari 4 final terakhir itu, apakah ini kondisi kalian yang paling berat tapi justru kalian bisa bertahan sampai final? Karena kebetulan setahu saya coach kalian, Coach Hendra tuh sering banget kejadian gitu, cedera segala, tapi dia bisa ke final dan menang gitu. Apakah ada pengaruh? Mungkin bisa diceritakan. Terima kasih. Ya mungkin kita tahu mungkin saya dan Reza di tahun kemarin mulai kelihatan progresnya meningkat gitu. Ya mungkin yang jadi motivasi kita udah menjadi kepala keluarga ya Mas ya. Kita tahun lalu baru menikah dan alhamdulillah Tuhan kasih berkat buat kita, buat dapur kita berdua jadi lebih ngebul Mas gitu. Dan tadi yang masalah apa, Kohendra ya? Yang Kohendra Ya, nggak mesti sih, maksudnya saya cuma mainin aja. Maksudnya ini apakah yang paling parah kali dari? Oh ya, kalau dari segi condition di final ini mungkin ya ini kondisi yang mungkin tidak 100% fit secara anatomi dari kita berdua. Cuman ya kita dari sini kita belajar buat gimana caranya kita mencetak kemenangan, mendapatkan poin, tapi dengan cara yang lebih taktis, dan Kohendra kasih strateginya itu ke kita sih. Oke, sudah cukup? Masih mau foto?